Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali rasanya hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kalian semua di pembelajaran TIK atau komputer pada pertemuan kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, mungkin saya sedikit bertanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa sehat. Anak-anak perlu ingat selalu menjaga protokol kesehatan demi kenyamanan kita semua. Nah, untuk pelajaran TIK minggu lalu, kita kan sudah membahas mengenai perkenalan guru-guru dan juga menyinggung aplikasi Microsoft Excel versi mobile. Nah, di video tersebut kami meminta untuk anak-anak menginstal aplikasi tersebut. Apakah anak-anak sekalian sudah menginstal aplikasi tersebut? Ya, saya harapkan semua sudah menginstal ya. Jadi, untuk minggu ini yang akan kita bahas adalah kita akan berkenalan dengan interface dari aplikasi Microsoft Excel tersebut, dan juga kita akan membuat lembar kerja yang baru. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa dapat mengenali tampilan daripada Microsoft Office Excel berbasis mobile. Kemudian siswa juga dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, dan yang terakhir siswa dapat membuat lembar kerja worksheet yang baru. Nah, bagaimana tampilan untuk interface-nya? Kita lihat tampilan berikut ini. Nah, anak-anak kalau sudah selesai install aplikasi Microsoft Office Excel versi mobile, maka akan muncul tampilan seperti yang kamu lihat di layar. Kita buka tampilannya. Kemudian, nah, ini adalah tampilan awal setelah kamu membuka Microsoft Office Excel versi mobile. Saya jelaskan sedikit demi sedikit ya. Dari paling bawah dulu ada recent. Nah, recent ini sebenarnya kalau misalnya anak-anak pernah melakukan membuat suatu project, dia akan muncul di halaman ini. Kebetulan karena saya tidak pernah membuat workbook atau project, maka dia tidak muncul apapun ya. Kemudian di samping recent ada share. Nah, share ini gunanya untuk berbagi ke orang lain ya. Dalam hal ini kita belum sampai di sini, kita skip saja. Kemudian di sampingnya ada open. Nah, open ini digunakan untuk membuka file yang sudah pernah kita kerjakan ya. Misalnya ada di Google Drive ataupun yang ada di this device. This device berarti perangkat HP kamu sendiri ya. Kita skip saja karena kita belum butuh. Kita masuk ke recent kembali. Nah, silakan perhatikan paling atas itu ada semacam kaca pembesar. Ini digunakan untuk mencari file ya, tentunya dengan menggunakan nama. Misalnya namanya Ani. Nah, karena kita tidak punya file ya, tidak muncul apapun ya. Oke, kita next ke tombol plus atau tambah. Nah, ini bacanya adalah new. Nah, jadi di sini adalah tampilan Microsoft Office Excel versi mobile ketika kita akan membuat ya workbook yang baru gitu, atau spreadsheet yang baru. Kita mulai dari create in dulu. Create in ini ada dua versi, satu OneDrive personal, satu lagi this device document. Kalau OneDrive personal itu kita membuat project selesai, tersimpannya di Google Drive. Kalau this device document itu kita buat project, selesainya tersimpan di HP kamu di folder dokumen. Jadi kita pilih this device document ya. Setelah itu di sini ada blank workbook, diklik saja blank workbook. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Office Excel ya, berupa lembar kerjanya, kotak-kotak. Serasa kamu sudah pernah lihat tampilan seperti ini waktu SD ya. Kemudian di paling atas kita klik yang ada huruf A-nya. Nah, di sini saya akan mengenalkan beberapa menu. Saya tidak akan mengenalkan semua.
untuk mempersingkat waktu, saya akan hanya mengenalkan beberapa menu dan perintah yang ada di dalam. Kita mulai dari yang pertama adalah home. Jadi di menu ini sendiri banyak sekali ada home, insert, draw, formulas, data, di view. Ya, kita mulai dari home saja. Di home paling atas itu ada tombol seperti yang kamu lihat ya. Ada Calibri. Nah, kalau Calibri ini biasanya untuk mengatur font ya atau tulisan. Jadi kita bisa ganti jadi Arial Black ataupun Tahoma ya. Jadi ini ada jenis tulisan. Kemudian di samping Calibri ada angka 11. Ini adalah font size ya. Kita mau ganti ukuran daripada tulisan menjadi berapa gitu. Di sini kita bisa ganti misalnya 11 jadi 16 ataupun jadi 22 ya. Selanjutnya di bawah ada bold atau B, I atau italic, U atau underline. Ya, serasa kamu juga sudah tahu fungsinya masing-masing ya. Di bawahnya ada border. Border itu untuk membuat bingkai ya, bingkai. Nanti kita akan lihat. Seterusnya ada fill color. Fill color itu seperti ini. Kita membuat satu isian itu ada warnanya. Kemudian ada font color, itu untuk membuat tulisan menjadi berwarna. Kemudian ada rata kiri, rata kanan, rata tengah seperti biasa. Ya, untuk beberapa yang lain itu nanti akan dikenalkan satu persatu jika sudah waktunya kita mempelajari. Kita next ke menu berikutnya yaitu insert. Nah, di insert itu ada beberapa, saya tidak mengenalkan semua. Nanti sisanya boleh dicoba masing-masing di rumah. Saya hanya kenalkan sedikit saja ya. Pertama adalah table. Insert table berarti kita memasukkan tabel. Kemudian ada insert picture, berarti kita memasukkan gambar. Gambarnya bisa dari photos. Photos itu berarti gambar yang sudah tersedia di smartphone kamu atau di HP kamu. Kalau kamera berarti kamu langsung memfoto, langsung diinsert ke dalam. Di bawah picture ada shapes. Shapes itu biasa ya, memasukkan objek ya, ada bentuknya persegi, lingkaran, segitiga, garis, macam-macam lah ya. Nah. Kemudian ada text box. Text box berarti untuk memasukkan teks di dalam kotak ya. Nah, seperti biasa. Nah, untuk menu-menu lain seperti draw, terus formulas, data, review ataupun view, itu nanti kamu boleh coba sendiri di rumah. Ya, kita di sini untuk mempersingkat waktu saja. Oke ya, cukup jelas ya anak-anak untuk tampilan daripada Microsoft Office Excel versi mobile. Jadi saya tidak mengenalkan semua. Sekali lagi, anak-anak boleh coba masing-masing di rumah, fungsinya tersendiri. Namun nanti pada waktunya itu semua akan digunakan kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat workbook yang baru. Nah, nanti isinya adalah biodata diri. Jadi kita buat yang sederhana dulu. Nah, silakan perhatikan pojok kanan ada tombol tambah ya atau new, silakan diklik. Kemudian pilih blank workbook. Setelah itu kita tinggal buat judul. Misalnya di kotak yang ini kita buat judulnya misalnya adalah biodata diri ya, biodata diri. Nah, untuk biodata dirinya kan tidak muat ya, kita klik terus kita lebarin secukupnya saja, misalnya segini ya. Terus di bawahnya misalnya kita buat nama, di bawahnya lagi kita buat kelas, bawahnya lagi kita buat tempat tanggal lahir ya, TTL.
tempat tanggal lahir. Kemudian kita buat hobi, di bawahnya kita buat zodiak, dan terakhir adalah motivasi ya. Nah, jadi untuk nama, misalnya namanya adalah nama sendiri Robi. Untuk kelas misalnya adalah 881 misalnya. Terus tempat tanggal lahir misalnya adalah Medan, kita buat tanggal berapa ya, misalnya 21 ya Maret, misalnya 1999. Nah, di sini kan tidak muat ya, kita lebarin lagi seperti tadi ya, lebarin seperti ini. Terus hobi misalnya adalah merenang, hobinya misalnya berenang. Terus zodiak misalnya adalah Cancer ya, bukan kanker ya. Terus motivasi misalnya adalah jangan pernah menyerah ya, motivasi masing-masing. Oke, kalau sudah tinggal kita save saja. Caranya adalah tekan 3 titik yang di pojok kanan atas. Kemudian pilih save as. Nah, di sini kita pilihnya this device ya, karena kita mau simpannya di dalam HP atau smartphone. Pilih this device, kemudian pilih dokumen. Nah, terus kita buat namanya. Misalnya adalah biodata, misalnya nama sendiri ya. Jadi anak-anak pakai nama sendiri ya, biodata nama sendiri. Dalam hal ini sebuah biodata Robi ya. Kemudian di save. Baik, untuk pengumpulan tugas ya, sekarang kita akan melakukan melalui Google Form ya. Jadi silakan kamu buka Discord kamu. Kemudian kamu cari di bagian tugas tik. Nah, di tugas tik itu ada link Google Form yang sudah di-share oleh guru masing-masing. Silakan kamu buka saja link Google Form tersebut. Kemudian sesuaikan saja dengan browser yang kamu punya ya, misalnya Google Chrome seperti ini. Setelah itu tunggu sampai link dari Google Form tersebut terbuka. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kemudian ikuti saja sesuai dengan apa yang tertera di Google Form tersebut. Misalnya mulai dari nama lengkap ya, seperti ini. Kemudian pilih kelas, misalnya 72. Baru di add file seperti ini. Nah, pada saat kamu meng-add file, di sana ada select file from your device. Jadi kamu akan mencari file yang akan kamu upload. Dalam hal ini baik itu tugas praktek maupun tugas teori ya. Seperti misalnya ketika kita klik. Nah, di sini akan muncul pilihan, kamu boleh langsung dari kamera atau dari file ya. Misalnya kita pilih dari file. Nah, setelah itu kamu tinggal mencari file punya kamu yang ingin diupload ya. Di sebelah atas ini kamu bisa ganti ya. Nah, kalau misalnya kamu melalui kamera, biasa dia ada di DCIM, kemudian di bagian kamera seperti ini ya. Tinggal kamu pencet salah satu, setelah itu di-upload. Oke, saya berikan contoh ya. Misalnya saya mau mengupload file, saya taruh filenya di sebelah bagian Bluetooth ya. Nah, di bagian Bluetooth, kemudian ada file ini. Jadi tinggal dipencet ya, kemudian diklik tombol upload. Biarkan tombol upload ini bekerja sampai file tersebut terupload. Jika sudah dalam kondisi seperti ini, kamu tinggal mengklik submit seperti kamu waktu mensubmit ujian. Maka silakan tunggu sampai dia terkirim seperti yang kamu lihat di layar. Jika sudah, maka jawaban kamu sudah tersubmit di dalam Google Form. Oke ya, bisa dimengerti? Baik. Nah,
Barusan kamu sudah lihat kan tampilan interface dari Microsoft Office Excel versi mobile ini? Ya, saya harapkan semuanya melihat dengan betul-betul dan teliti. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah siswa yang sudah mengenal dan melihat tampilan Microsoft Office Excel versi mobile dapat lebih mudah dalam pembuatan proyek ke depannya. Kenapa? Karena siswa sudah mengetahui letak-letak dari menu ataupun perintah yang ada di dalam Microsoft Excel versi mobile. Berikutnya adalah saya ingin berpesan bahwasanya tugas itu jangan lupa untuk dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan memulai untuk membuat project ya, dan tentunya dengan Microsoft Excel ini. Nah, saya rasa untuk pembelajaran TIK sampai di sini dulu ya. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya dan ingat selalu menjaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.